siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hamba-Mu ini. Naskah Perjanjian. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 bulan Agustus tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Pesondongan, Kelas Sisa dan Ulusalu, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Darmita David Yohanes, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji Darmita David Yohanes menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Pesondongan, Ketua Penatua Ishak Sulo Parinding, Sekretaris Penatua Darius Gana Pakan. Firman Tuhan datang kepadamu hari ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan meruntuhkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah.
Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan pencipta alam semesta serta segala isinya. Jika pada hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini dalam rangka pengurapan pendeta di Jemaat Kesondongan, dengan penuh sukacita ya Allah, kami boleh ada bersama-sama dengan para pendeta kami, pendeta Gereja Toraja, untuk mau melaksanakan ibadah pengurapan pada siang hari ini. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai akhir kegiatan ini. Ampuni kami Tuhan. Terima kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, maaf. Berbaris boleh. Kugua salama sitamu male paiman sibuk pakaboro lako kita mintu solanasang turampo umpakasale ulang rengena inde kurian sumanga tutun umpabintin tali sarinina inde panguran delantian tabe tingaya woko kusiman kanan kairingku tabe kasale barindi siman kalan lokaundi lalamba lakayo anak ta komiku pasalian narinding kupaleko namanang ngawanu labu tunna dai ulun na salu kalu asitaranak na kalimbuang bobala tiumba na lomay perlo na way lomay ti parinik na minyang ngalambe ladolok do tibulan na dio may merian na pentiruan na rengkorara dio may kabutuan allo dio may rampe mataulo latutun koli-koli rarana diong may rampe matampu diong may kapang bulan kula pakapakan na kukuha tabi lako temay ito di pumato induk di pabano karurungan temay tolangan di pekatay sangka mukun di papaylay penanda di saraket tunan nang itemay danda ng sangka lalu tetangan rotondo tabi lako temay di gente to di polindo kalwa na temay tondok tonun isungi panglisuan na temay pang leon toron indo toron ambe makalima na saburan na to paringe tabe lako temay tumangka tatirota aba topura tadulu tekin mangka tapilay lang sa tatonno buwa matasa tapaunno ko idololog na senda na lalong tapaunni sungi dolo dari na para natoni naongan ni talang kambang na rerubulong mapapa naporan no tau buda napo ambe tau kamban tuma parenta pagantianan makaraeng na pakapakan na kukuha tabe olona to si kambi alog melaw langi si taranak luntara makaraeng digente to masulo-sulo kanan na to payan-payan bisaran na to digente to lurek kelusau umpati kombong ite may sukaran aluk na puang matua do te kuli na padang dikuaan na rapat te may tondok na salipakan te may dayanan saburan majelis gereja pastor pengantar hamba Tuhan sia saburan lan marupa-rupa KPK lukan di gua puang nao tangan alangi to tirindu batu kondo masanggan nao to palulungan latapabong ni sandaran dan nalatapakolak itumbu biring na annasari tingayo boko taun landa kanang kairinta namanda tapo wala kolong na bintin tapo kulambu bamba pena patokoan pandita saburan madatunda misa aluk di patoromain dan lan kombongan salo na puang misa sangka di patoro matasak lan lilina gereja Toraja ladini umpamatasak kitoron na inde pakamayan lan tanga-tangana kombongan di gente saburan pandita
bendan rara lante tangana tondok tedek suke bulan lante padang mangka ditarak padang lan panglisuanna pesondongan pagantianan makaraengna laku sabu maya-maya tanda butunna inde misa anak baine inde rara inde dodo inde simbolongan Darmita Yohanes pagantianan makaraengna ia memisa anak pak kaborona puang misa anak napa pepayanan lan pakaboro lan kasilanganna David bin Yohanes Sola Hermin Palulun tona tombong puang matua tona tanun lan pakaborona David Sola Hermin anna dijadian anna ditibusanan lan padang disariale lobo lan pantaranakna kombongan sallo di sareale digentemi padang lan sampang lisuanna padang lan ditikala kumua anna maindan inde kabutunanna anna toro matasak inde tanda rampona tamate tondok la umpati kembongi tusukaran alukna puang matua lan tetangana tondok kumua anna diposali papan lan tetangana kombongan la dipalidan nangan puang matua la dipatua rarek ke totumampata dikua puang daw malisonganna to palulungan kikuwa bungka pakomi baba manikni kilang pakomi pentiruan bataranmi ammi olana tindak sarirami mi polambanan gaun tigembongmi mi pelambi pinde patokuan mi tilantuk parante pangurande-randean apa di gua dami rampo makam belang-belang dami tilantuk mak bantala-tala padi gua pokinalo komi kamarampasan pobokong komidiona karapasan lante tangga-tangana tondok di kuaan na inde kombongan salona puang lan lilina gereja toraja lante klasis sadan ulu salu la tontong mi pamamma diong kalimbong boba unembong bulan tasak mi pamatindoy diong waitang sore-sore usenonane tangkarawan di kuaden nupa na paupa paraya na puparaya kan natontong misa lan kasanginan natontong marra lan kasulangan lan kombongan salomi naporapay solanasang lan tananan napo labin napi lan napo marampa lan tetangga natondok sadia komira kasolanasang ladiangka langan totu mampata bendadi kame nomban apa rami kome bali solanasang komi sakka komiraka me bali komi kami koyoy tolepi pisampa kurre sumangat ku tole torome kata bela ko kita solanasang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Patutlah kita menaikkan puji dan syukur hanya kepada Tuhan. Oleh karena perkenaan dan lawatannya kita terus dikaruniai kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan pada saat ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama dalam ibadah pengurapan calon pendeta Darmita David Yohanes Sarjana Teologi menjadi pendeta gereja Toraja ke 1247 di Jemaat Pesondongan Ebenezer Patondokan Cika Todengin dan juga Jawa Kebaktian Batuala adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah pembukaan yang sedang berlangsung,
Yang kedua, ibadah pengurapan Proponen Darmita David Yohanes Sarjana Teologi yang akan dipimpin oleh Pendeta Musa Sikombong MTH. Yang ketiga, laporan panitia yang akan dirangkaikan dengan sambutan PMJ Pesondongan. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang pertama dari Badan Pekerja Klasis SA dan Ulu Salu. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, BPS yang akan diwakilkan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 2 Rantepau. Yang ketiga, tari-tarian. Yang pertama, tari-tarian dari SMP 6 Sadan. Yang kedua, tari-tarian Pagelo dari SMGT Jemaat Pesondongan. Acara yang kelima yaitu Ramatama, dan acara yang keenam yaitu penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua yaitu ibadah. Kepada yang bertugas diberi kesempatan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Oleh pengasihan Allah di dalam Yesus Kristus dan karya Roh Kudus, jemaat Tuhan di tempat ini telah terbangun dan terus menerima lawatan Tuhan. Oleh pengasihan Tuhan pula, Saudara Darmita David Yohanes STH telah menjalani semua proses penyiapan pendeta Gereja Toraja berdasarkan pengakuan dan tata Gereja Toraja. Dalam sukacita bersama, kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan yang telah dan akan terus melawat kita. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita melakukan Mazmur 98, nyanyikanlah nyanyian baru.
saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kepada sidang jemaat telah diumumkan 2 kali minggu berturut-turut bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai pengajaran dan peri hidup dari saudara-saudari Darmita David Yohanes STH, maka dia akan diurapi menjadi pendeta gereja Teraja yang akan memulai pelayanannya di jemaat Tuhan di sini. Oleh karena keberatan-keberatan itu tidak ada, maka pengurapan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah Bapa kita yang di sorga telah berkenan memakai manusia sebagai pelayannya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dengan demikian jabatan gembala itu sangat mulia, karena melakukan pekerjaan yang besar untuk keselamatan umat manusia. Kidung Jemaat 357 dengan panggilan Tuhan.
kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini. Siapakah kamu? Saudara Darmita David Yohanes yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat yang telah ditebus dengan darah Yesus ini. Sesungguhnya saya tidak layak untuk karya mulia ini. Saya penuh dengan dosa di dalam pikiran dan perbuatan saya. Tuhan, sungguh hamba-Mu ini tidak layak di hadapan-Mu. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ku heran Allah mau memberi Kidung Jemaat 387. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan pula gembalaku Kidung Jemaat 208. Yeah.
Saya jemput Darmita berdiri. Allah memanggil, memilih dan menetapkan hamba-hambanya untuk menggembalakan domba-dombanya. Tuhan bersabda, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku Tuhan, pakailah hambamu ini. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang akan menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala Agung. Kita akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami berkumpul bersama mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang Tuhan karuniakan kepada jemaat-Mu, Jemaat Pesong Bendongan, Cabang Kebaktian Batu Alang, Cabang Kebaktian Tok Dengen, dan Jemaat Ebenezer Pak Tondokan. Betapa tidak bahwa mereka berkerinduan untuk memiliki seorang pelayan di tengah-tengah jemaat. Dan inilah hari yang Tuhan tentukan untuk pengurapan seorang anak Tuhan yang menyatakan kesediaannya mau dipakai oleh Tuhan. Kami rindu mendasari pengurapan hari ini di dalam pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami semua, khususnya hamba-Mu yang sangat terbatas ini, untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Semoga dengan pengurapan Roh Kudus Tuhan, melalui mulut hamba-Mu, firman itu dapat dikatakan dan disampaikan secara baik dan benar, dan dari dalamnya ada pesan-pesan hikmat yang dapat kami timba, yang sampai ke hati kami, yang mengubahkan kami, bahkan menjadikan kami semakin serupa dengan Kristus. Ampunkan salah dan dosa kami, dengarkan doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saya memilih kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 9, ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 6 hingga ayat 9, ada 4 ayat. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu,
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ya hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Demikian jauh bacaan kita. Kitalah orang yang berbahagia jika firman Tuhan yang kita dengar, kita amalkan, kita hidupi dalam menjalani hidup karunia Tuhan. 4 ayat dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 kita renungkan dalam satu pokok dalam ibadah pengurapan hari ini, kesempatan yang terakhir. Tak syarat kesempatan terakhir itu calon proponen lah. Dan mani lulusan STT Nokomia mau terakhir kutele mendaftar. Bapak dan Ibu, segala sesuatu diciptakan tentu untuk sebuah tujuan. Tidak ada yang diciptakan di dunia ini yang tidak punya tujuan. Semuanya punya tujuan. Pertanyaannya adalah, pernahkah saudara memikirkan mengapa saya dan Bapak Ibu diciptakan Tuhan? Matumbari na megara gapuang. Jelas bahwa Tuhan punya tujuan untuk menciptakan saya dan menciptakan kita semua. Karena itu, kalau pertanyaannya adalah untuk apa manusia diciptakan? Apakah kita setuju bahwa manusia diciptakan untuk saling membenci? Digaragaki antasi salah-salah. Digaragaki antasi patean. Digaragaki antasi pakarorio. Digaragaki antanenne sinyenye. Digaragaki antanenne si pokadaboko. Setujukah saudara bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk hidup secara egois, tanpa mempedulikan sesama kita yang berada dalam kesusahan? Setujukah saudara kalau manusia diciptakan untuk berperang, walaupun manusia itu beragama? Perang antara agama, jangankan antara agama, kita bangga mo pada tosarani naden te pada tosarani si pukada boko antara jemaat na koyan na gereja to susito yan na kami susito. Setujukah kita bahwa kita diciptakan seperti itu? Mali mo kumimay sa bayan na jo gereja to susi to. Setujukah saudara bahwa manusia diciptakan untuk berumah tangga, lalu saling mengkhianati? Setujukah saudara kalau manusia
manusia diciptakan hanya untuk berdusta, pengkhianat dan lain-lain. Nang latakona sang tae ku setuju, aku duka tae. Tentu tidak ada di antara kita yang setuju dari apa yang saya katakan, termasuk saya sangat tidak setuju. Tetapi mari kita melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini. Apa yang terjadi di sekitar kita. Itulah yang terjadi yang saya sebutkan tadi. Marasan tau malema gereja satu tosule singingeo sang banwana. Gara-gara padam, gara-gara tananan, gara-gara patung, gara-gara kayu, gara-gara rumah, gara-gara apa siap? No, kok tahu doluinan majelis gereja, madodo di tirolangan. Apa mangka sule ma gereja to? Sule ungenge solana, sang banonna. Ya mito na Buddha tahu tak asipa akada sang banonna. Sementara kita mengatakan kita adalah orang beragama yang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kenyataan ini membuktikan bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu telah jatuh ke dalam kekotoran dosa yang luar biasa menjijikkan hati Tuhan. Yang paling kecewa tentu bukan cuma kita sebagai manusia yang hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa, tetapi yang paling kecewa adalah pencipta kita, Allah yang kudus dan yang berdaulat. Kalau kita memperhatikan Kolose pasal 1 ayat 16, di sana dikatakan, karena di dalam Dia diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Inilah penjelasan dari Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya, untuk nama baik Tuhan, untuk kesenangan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, pemuasan nafsu diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Tidak. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk nama baik Tuhan, untuk kesenangan hati pencipta kita, Yesus Kristus namanya. Tetapi apa yang didapati dalam hidupku dan hidupmu, apa yang Tuhan banggakan akan hidupmu dan hidupku, apakah hidupmu dan hidupku menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Beda dengan manusia lain yang saya katakan di awal khotbah ini, yang ikut terlibat di dalam kekotoran dosa, ikut hidup dalam keegoisan dan tidak peduli dengan jeritan sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Kalau itu yang terjadi Bapak dan Ibu, betapa kecewanya Tuhan
Yesus Kristus yang kita percayai itu. Makanya Yesaya pasal 1 ayat 3 berkata, hai Israel, lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan oleh tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Bapak dan Ibu saudara-saudara, Israel disamakan dengan lembu dan keledai. Malah yang lebih baik, lembu dan keledai masih mengenal dan berterima kasih kepada pemiliknya. Tapi Israel sangat melupakan pemiliknya. Dari mana mereka berasal? Siapa yang memberikan penanganan, pemeliharaan, kekuatan kepada mereka? Sampai satu kali Allah lalu mengutus anak yang tunggal datang ke dalam dunia menjadi manusia. Disitulah Yesus melihat kehidupan orang-orang Farisi. Disitulah Yesus melihat kehidupan ahli-ahli Taurat yang berjubah agama, tetapi di dalam hati mereka jauh dari mengenal Tuhan. Mereka menata hukum Taurat dengan detail-detail, peraturan yang luar biasa banyaknya, tapi hidup mereka jauh dari peraturan-peraturan itu. Hati mereka egois, hati mereka penuh dengan kebencian, hati mereka penuh dengan iri hati. Sampai suatu hari Yesus menceritakan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Inilah yang dikatakan seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buahnya pada pohon ara itu, tetapi sang pemilik tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun talung tamo seuntung kanan nih, sabak nasangan na kumua lamen buah mo. Sudah 3 kali dia datang berturut-turut merindukan dari buah pohon ara, tetapi ternyata ia tidak menemukan buahnya. Makanya dia berkata, tebanglah pohon itu. Buat apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Coba kita perhatikan. Ada seorang yang memiliki kebun anggur itu, lalu menanam pohon ara. Dikatakan sudah 3 tahun berturut-turut dia datang mencari buah pada pohon ara, tetapi ia tidak menemukannya. Kesimpulannya, ia berkata kepada pengurusnya, tebanglah pohon ara ini. Buat apa ia tumbuh di tanah ini dengan percuma? Mari kita lihat dan analisis secara sederhana, secara singkat. Kenapa pohon ara ini ingin ditebang oleh pemiliknya? Si Santa Montanan nih pelihara, si Santa mo umpesuan nih umpa pegadian nih, udah mau pengorbanan, matumboy na lagi leleng, rugi percuma. Tetapi mengapa sang pemilik bersikeras untuk menebang? Pertama, karena pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Jangan lupa, pohon ara ini ditanam dengan satu maksud, agar berbuah.
Jadi ketika sudah 3 tahun ia datang mencari buah, tetapi pohon ara itu tidak berbuah, berarti pohon ara itu meleset dari sasaran. Karena sasaran utamanya adalah buah. Buah yang manis, buah yang bisa dinikmati oleh pemiliknya. Tapi jelas sang pemilik merasa sia-sia menanam pohon ara ini dan menunggunya lama-lama. Makanya ia katakan, tebanglah pohon ara itu. Kedua, pohon ara itu seharusnya berbuah. Kenapa seharusnya berbuah? Karena tidak ada alasan pohon ara itu tidak berbuah. Kalau kita perhatikan perumpamaan ini dengan baik, sesungguhnya ada keanehan di dalamnya. Keanehan apa itu? Karena besarnya. Makanya ada yang mengarah ke dalam, ada yang mengarah keluar. Dia ditanam di dalam kebun anggur. Sementara kebun anggur itu sangat pendek dan dia merambat. Kalau dia lebih besar, dia lebih tinggi, dia akan menyerap sari-sari makanan. Masa ya mau tikapuan na tangla membuah, niate meroroko na jong membuah. Aneh bukan? Aku susi motor biasa ada Buddha duka susi lalu kompongan tomai. Berharap lama doi membuah belanda kalan dolongan kapua. Oh, nata abang mo itu apa? Nasele jomai. Dia hanya bangga dengan kebesarannya, dengan daunnya yang rindang. Nah, apa ikut jong te pohon anggur malibang ada kokojong, suma ada kama ada kajong. Aku rete di Papua. Dia pun memang memakan makanan yang banyak. Dia kata pohon kapo sibiti apa sanganna? Sibiti wakaana. Tantu si kapua. Sabayan na biti itu wakaana saya nangin sungka. Wakaana si kapua. Mali jomlu. Mali pa akong nalaikan dena pohon anggur. Lanakan dedi ka anggur panamisay mo pohon ara tayang dia tole dan kita ini perumpamaan yang menarik. Yang nakita hindi mesa dan basa sa dan wite perumpamaannya teh. Pasimbalyo. Bayangkan nih, pohon ara itu besar. Yang nade mo kisu lagi Israel paling kurang 7 meter langan. Tasulah ko salian. Baik kita hindi lah susi-susi temi barang na asi kalau tasu si kapotan kena mentang ke tasu mentang ke tama rindang memang masang itu apa ke mentang kita mentang kita su tak ya ditandai itu kepastian ya naden tutang nga luta malu lamai memang maksud saya. Kalau orang tidak konsisten dan noy angin lulakui
dan noyangi lulakui termasuk ajaran. Nah ko hindi erijo tu maminay malelako sitongan na menasan pa kumasiri musuli. Nasa nga mamijo pohon ara ini seharusnya berbuah karena muda tua apa nala. Makanya Tuhan sangat kecewa, pemilihnya kecewa. Para belum tinde karugian menari usang abang ari kalena kapua lo na kilamale kilape nambua na dia. Pemilih sangat kecewa. Dikuari ladiang pak mula dikande moto la dinikmati mo ona siya toro-toro na yan na yung bisa ora ya sa rombo-rombong tau akhirnya sa mataku-taku na mo dikate tau. Pohon anggur itu yang ada di bawah itu semakin tersiksa mojong saba natutui kapuan nate pohon ara. Prinsip Yesus tebang pohon itu tayo gay na tuo percuma kinala membuah tayo siya ratarugi muy na yate pohon anggur jong tayo na buwan na tapi tayo ratarugi sabadis siya buwan na dumay ladi de mami. Pemilih sangat kecewa karena harapannya bahwa pohon itu tidak berbuah. Karena itu dengan sangat tegas pemilih mengatakan, tebang, betapa mengecewakan aku. Dia hanya sibuk dengan dirinya sendiri, memamerkan kehebatannya, tetapi tidak punya buah. Ketiga, karena ia sudah lama ditunggu-tunggu untuk berbuah. Bayangkan sudah 3 tahun sang pemilih datang tetapi pohon itu tidak berbuah. Sementara apa? Sementara aturan Yahudi tahun keempat namanya sitonganna la bisa lah nanikmati puangan atau hasil pohon ara. Yaitu tahun pertama la nanikmati pa pesiara atau musafir. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, lanakande to Buddha, lanakande para anak yatim, janda, orang miskin. Tahun mapena apa api, namanya bisa puang ng kande, napa ya? Talung tahun tak anak kande itu bitti. Apalagi lah nakan dipuang dah. Itu aturan. Sehingga tidak akan sekedar kita melihat perumpamaan ini, betul-betul syarat mana di dalamnya. Yang itu tuh biasa nak kau tahu, orang membela maru ya. Sebab memang seorang yang dipakai Tuhan harus betul-betul hadir, dinikmati oleh orang. Memang ngan mula ko pemilih kepun tahun keempat mo te talung taon mo si turu-turu lana kuha laden mo buwan na lanakan dari katolikti patay bang napapampo kecewa lah sang pemilih yari kutanan ni yari ku pa buda-budai di ku nakan di tobiti dako nakan di tolendu lawan. Oh, natay apa? Leling itu apa ya tuh? Darmita, ini perumpamaan yang menarik.
Dah kok nak tahu leleng itu. Dua tahun mau koin deh. Latalung tahun mau lakot deh. Semoga buahmu akan semakin dinikmati. Udah tahu lah minggu tanam. Nama sanding maro rea. Berkena koyan negeri jatuh raja si masanding demi pandita. Nang susi moto tu giri jatuh raja. Jangankan masanding. Budar ya tutang mana masih sekolah pandita tak naik tarima. 500 lah bitotemo. Tutang mana pandita tak na ditarima. Kelompok ada masanding na. Sebabnya nalan gereja Toraja tangnya tama ki masih sekolah pandita langsung ke pandita. Matumbai duanna Allah kaya kemang kebi masih sekolah pandita na diurapi na menjadi masalah lalu kombongan mengadai tang marung buanan. Allah kaya berapi-api bang memahotbah tadi tandai semua tongan masyarakat. Yang mau tahu nak pemasanding itu gereja Toraja. Ya mitonete darmita belum diurapi diuji pak di ujian ajaran tongan syarikat itu pengadaran na tamak pandita motok pas sekolah pandita lu tama lulap memain institut to 2 tahun nah tinggal penatua soladiaken sa jemaat nah di paris satu pengadaran na Buddha moto tuh Tiktineben dan to kita apa na tandai tak tedarmita sabak malaku kusang sus dalem yaton na diwi pemeriksaan ajaran tedarmita kusang malapu lem malapu sabata nama sakit akin na kinalayaton na mga ujian ajaran na din pangadaran na tang susi pangadaran na gereja Toraja di kotor roko daka ako inanseng sing soy ya budaya tahu joboko lamore sehingga gereja Toraja tidak mempersoalkan umum balanola karena kita butuh bukan soal jumlah tetapi buah kualitas. Bayangkan nih te pohon ara si santa mungkin panundui kapua molongan ya. Tayo bang apa na perapi tau jangankan sang pemilik tobiti tayo apa na perapi jo Yesus membuktikan dia pohon ara yang sesungguhnya Pak dengan kalena mati di atas dia mengorbankan dirinya karena cintanya bagi manusia. Dia tidak sekedar besar tetapi kebesarannya dibuktikan dengan pengorbanannya. Kebesarannya dibuktikan melalui penyalipan dirinya. Sehingga pada kalau mereka pua keempat tulang danan kituang Yesus sang pohon ara yang sesungguhnya harus melalui apa? Pengorbanan. Yang naden tahu mendadi to sarani nata namore berkorban
Dia bukan pengikut Yesus yang sebenarnya. Menewat na di kota kami tampe itu tolo mak gereja nak wae. Bosita anakku. Taraka tapi sopa tu talo mak kumpulan dolo. Nak miladu bainku. Nambon ako kikita ladu. Ladu jolo na puang. Pakuyamo katutu alasan tabuda. Pairagin niya tuto hindi saadan le darmita. Ponno ya tu kebaktian keluarga le. Si budak-budak tu maki baktian keluarga hindi le. Hindi andulan, hindi pesondongan. Malena sang siya tahu. Malena pira. Biasa bingung-bingung na tembe ko sindo solanasan ko kuang. Si Santa ako mikamu metampa-tampa lako puang puang pasak kena adika. Na mi waktu mi si 10 mini si 30 mini mi rekenan duka puang. Masusaw po komito memang metampa-tampa lako puang. Ba tulang bayan ako ken nalakamu susi posisi na susi puang. Ya. Kena talala posisi minta susi puang yo pinamane saya tu tahu tolong ibanuan tahun tumpueran tadi no pika paraluan na inang lami kuah totang marundunan jong tinde den no pika paraluan na naman yang tumpueranku yan nama sanang ta na paraluin na tawang na kilelay na muilen tu jong tawang na kamar ko mamalapu-lapu siya ko miraka. Kira-kira susi tu puang le. Perlulah di tengah-tengah mandalan supaya kita menjadi umat yang betul-betul apa? Bagaikan pohon ara yang akan memberi buah. Dana dilelengi. Suding itu siapa ki? Suding matoto siapa ki? Sabah tak tatandai tambuk ki angin te tahu. Dami kui mangura-ura siapa? Malapu-lapu siapa? Masyang mo padong opa. Ku pepembu itu katuangku. Taya mani kesempatan na nikmati tahu tubuan ta. Na setu petambana puang. Tapi nasaman no. Selagi kita masih kuat, nyatakanlah itu melalui buah kita. Inilah kesempatan terakhir kita. Tentunya tidak bisa dipukau teh. Ilo banget tu pena masallo lan penan tatangata. Sabayan na penantawang hari tantu mintu nala dikuru berdasarkan dengan kemampuan dan kepintaran kita. Tak suka jonasang kemampuan ta. Tapi yan na penamasallo mi kuasai. Inang lasusi mo kito nasangan na pong Yesus. Kita akan hadir walaupun itu menyakitkan. Tetapi kita punya prinsip. Yang pentingnya teka Tuhan kuden gaina lako tahu. Dan namenda di katu tumbuhan lako tahu. Namenda di pasakke lako tahu. Menda di berkat lako tahu. Itulah hidup yang bermakna. Yang moto tulan nakilalitar rubang tahu. Nakami istilanta susibang penanna ne karangan. Yang natural yang aqua pena melona ne karangan. Saya percaya morai Yesus itu. Nah puang mora unolai pena masalo na untundui ki isolanasa. Siang tundui tepesuan na matoto bendan benda di misa tahu tula pepembu itu pelayanan na indete jemaat
Pesondongan soal cabang kebaktian Batu Alang, cabang kebaktian Todengen na jemaat Ebenezer Pak Tondokan sia lilina gereja Toraja. Amin. Tatuk kusolanasang tala atu sangatu ta pantan tirosul itu katuan ta tamakada kumuan di popem dua melusia muraka te katuan apa kamasian puang tak siarkan menjadi katutumbuan laku padanta torotolino napurung ibu datemi padanta membela jami pak kamasian napu ulendui te panan menganta sampai nama salok marame tundui meben kamatarusan tatu melo bumbui te katuan kapatumanan tasolanasa. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, biarlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melaksanakan pengurapan dalam gereja Kristus. Sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, ada penatua dan diaken. Adapun tugas gembala ialah yang pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan dan teguran. Menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang pendidik jemaat haruslah berpegang kepada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Kedua, memimpin doa syafaat sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, itu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, serta meneguhkan sini. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan, serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu, pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat.
agar jemaat mendengar bahwa saudari Darmita David Yohanes sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Saya persilakan saudara berdiri dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan jemaat Pesondongan dan jemaat Ebenezer Patondokan, juga cabang kebaktian Batualang, cabang kebaktian Tok Dengen, adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri? Apa jawab saudara? Apakah saudara yakin? Iya, saya yakin. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Iya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanjikah engkau melaksanakan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apa jawab saudara? Saudara berjanji? Iya, saya berjanji. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan duduk. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum pengurapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Jawaban dan nasangkon. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apa saudara-saudara menerima? Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Silakan duduk kembali. Ketua dan Sekretaris Majelis Gereja Jemaat Pesondongan, Naskah perjanjian. Pada hari ini, Selasa tanggal 2 bulan Agustus tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Pesondongan, Kelasisa dan Ulusalu, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Darmita David Yohanes, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja dan tata gereja Toraja. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Darmita David Yohanes, menyaksikan Majelis Gereja Toraja Jemaat Pesondongan, Ketua Penatua Ishak Sulo Parinding, Sekretaris Penatua Darius Ganda Pakan.
Kasih Bapak kembali ke tempat. Teman-teman berbeda. Allah Bapa kita yang di sorga, yang telah memanggil saudara untuk pekerjaan yang kudus ini, kiranya menerangi saudara dengan rohnya, menguatkan dengan tangannya dan memerintahkan saudara dalam pelayanan, supaya saudara melakukan itu dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaan-Nya. Firman Tuhan datang kepadamu hari ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Amin. Saudaraku Darmita, firman Tuhan datang kepadamu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Saudaraku Darmita, dengarkanlah firman Tuhan ini datang kepadamu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudaraku Darmita David Yohanes, dengarkanlah firman Tuhan ini. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Amin. Minta dengarlah firman Tuhan ini. Karena itu, saudara yang kekasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Siluku Darmita David Yohanes, perang itu kadang puang ram kalau kalian. Lama toto kami sia barani, dak mi mataku sia mak parondo lako tau yato. Belanda puang kapenambamu kalian mo usolangko. Tayo nalaw sa biyangan ko, siya tayo nalauntampe ko. Amin. Saudaraku Darmita David Yohanes, dengarkanlah firman Tuhan ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika. Amin. Siluku Darmita, karena puang matua tuku laku parampo laku kalemiu, puang mak kada laku Abram terluka moto lama kada laku kalemi Allah totemu.
Laku parongko minda-minda tu umpas sakeko. Sia laku tampak kiropu minda-minda tu ulang doko. Landuka kalemu nani mintu suku lantelino unapa karongkosan. Amin. Saudaraku dan Mita David Yohanes, dengarlah dan peganglah firman Tuhan ini. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Saudaraku Darmita David Yohanes, dengarkanlah firman Tuhan untukmu. Kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Samyokaku Pendeta Darmita David Yohanes, Sarjana Teologi. Aku Pendeta Markus Tanga Sarbongga, Sisola keluarga Domai Limbong Seriale, Kadangko kadang aku matua Lamai Yeremia pasal 20 kasera ayat itu tunakua dakaran ni kamana-manan tu kota kuni umpatoroko siapa sambayangan ni aku puang belana lan kamana-manana lamun iduka manaman. Amin. Adingku Darmita silulan Pak Kamayan pirangimu kanandai jaga anak pematua ulin itu mangada anak gua ambo itu bandemu kemelambi sia da motor roemeng karang moi nama kawenmo belan nata imu tandai umbanna tu dari melo ia rakate ia rakato ba atu melo dua syaraka tuona. Amin. Siloku mita nakwa Yesu makada nakwa minto na kakuasan di sorong mo lako kaleku ladao suruga lalantelino iya mo to male mo kami mi popendadi anak gurungku tu minto na bangsa ammi dio itamasangan na ambe siya anak na pinamasallo siya miadai susi tu minto na kupapianan lako kalemi lamisan kumua aku te la tontong na usisalang komi saya lako katapuran na lino. Amin. Tabendan tu kombongan ta petaran ni pasak kete siluta tapo penani Mazmur 134. Teman-teman kembali ke tempat. Yang bertugas untuk pemakaian juga.
Toga ini adalah pakaian jabatan liturgis pendeta. Pakailah dan pertanggungjawabkanlah makna yang terkandung di dalamnya. Silakan kembali. Saya akan membacakan sertifikat kependetaan dengan nomor 1247. Darmita David Yohanes adalah pendeta yang ke-1247 dalam Gereja Toraja. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menerangkan bahwa nama Darmita David Yohanes, tempat lahir Seriale, tanggal lahir 25 Mei 1996, pendidikan sarjana teologi dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Telah diurapi dalam jabatan pendeta Gereja Toraja di Jemaat Pesondongan Kelas Sada Nulusalu tanggal 2 Agustus tahun 2022 dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam tata Gereja Toraja. Jabatan pendeta ini berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja berdasarkan tata Gereja Toraja. Rantepau 2 Agustus 2022, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Ketua Umum Pendeta Dr. YR Anggui MTH, Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk MTH, ditandatangani dan dicap. Saudara Pendeta Darmita David Yohanes, sarjana teologi yang dikasihi Tuhan, nyatakanlah kasihmu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman, berdoa, menasihati, mengajar, dan jangan menyanyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku seorang hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan
yang tidak akan layu. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Menghadap ke jemaat, ayah, ibu, Darmita, demor ke Darmita. Palantangnya itu palantangnya. Bersemangat misa pia ini malapu domai seriale me persembahkan laku gereja Toraja lomba dengan kalena lana pakai puang me peloboy sia mintu na mintulah kelan mak rupa-rupa gante misa baine lapu mikua namen dari tau nana pakai puang ure semangat laku kamu tomen dadian na papa ana sia mama ana Darmita sia kamu raputalang domai seriale napuang mora umpasak ke komisola nasan nah ya te Darmita semakin lana pakai puang secara luar biasa lan gereja Toraja dari mente tahun napuang ekombongan napakila lagi kadang napuang. Terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan kepada kamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tinggal di dalam rumah kamu. Sudah mau ke misalnya dua, kurang semangat tuh mintuna. Dan minta menghadap kembali ke mimbar. Biar hamba Tuhan ini tetap berdiri, kita angkat syukur kita, doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu, Pendeta Darmita David Yohanes Sarjana Teologi. Kiranya firman dan rohmu menguasai dan mengarahkan hambamu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendakmu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang kau terangi oleh roh dan hikmatmu, hambamu yang diurapi hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatanmu yang besar, tentang kebenaranmu dan tentang kasihmu, sehingga firmanmu senantiasa berdiam dalam kami
dan gereja dapat terus dibangun. Lindungilah dan berkatilah hamba-Mu ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Persembahan pujian pendeta proponen kalau ada memuliakan Tuhan dengan lagu wajib.